Pemirsa yang terkasih, kita sudah melihat bagaimana Allah mengajak kita untuk bertobat. Dan sekarang bagaimana pelaksanaan tobat itu. Karena kerahimannya, Tuhan yang begitu peka akan nasib manusia dan yang begitu rindu untuk membahagiakan manusia, memberikan kemungkinan-kemungkinan, bahkan suatu sarana yang memudahkan manusia untuk bertobat, yaitu apa yang disebut kemudian dengan sakramen tobat. Di dalam gereja Katolik sejak semula dan juga dalam gereja Ortodoks, kita jumpai apa yang disebut sakramen tobat itu. Karena Yesus tahu bahwa kita manusia walaupun telah percaya kepadanya, kadang-kadang kita masih rapuh, maka dia memberikan satu sarana untuk manusia supaya dia dengan mudah dapat berbalik kepada Allah dan bertobat kepadanya, yaitu yang disebut sakramen tobat. Inilah suatu yang luar biasa karena Tuhan telah memberikan kuasanya kepada manusia untuk mewakili dia mengampuni dosa-dosa orang lain. Yesus berkata, siapa yang dosanya kamu ampuni, akan diampuni. Saudara-saudara yang terkasih, dan kuasa itu diberikan oleh Yesus kepada gerejanya, kepada para murid, turun-temurun hingga hari ini, dan sekarang dilakukan oleh murid-muridnya di dalam gereja. Oleh karena itu, di dalam gereja Katolik misalnya, yang melestarikan kebiasaan ini atau sakramen dari awal sampai sekarang, bila seorang imam mengampuni dosa, dia mengampuni dosa itu bukan atas kuasanya sendiri, melainkan dia mengampuni dosa itu atas kuasa yang diterimanya dari Yesus. Dari dirinya tidak ada seorang manusia pun, bahkan paus pun, yang dapat mengampuni dosa. Tetapi mereka itu menerima wewenang dari Tuhan untuk mengampuni dosa orang lain. Dan dengan demikian, saudara, mereka yang berdosa bila mengaku dosa pada seorang imam, mendapat kepastian bahwa dosanya telah diampuni. Sebab pada saat seorang imam mengatakan, dan aku karena kuasa yang diberikan kepada aku membebaskan kau dari dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka saat itu Tuhan sendiri yang mengampuni dosa orang itu. Dan dia mendapat semacam kepastian, dosaku telah diampuni. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang ada orang yang berkata, bagaimana mungkin manusia yang berdosa mengampuni dosa orang lain? Memang manusia yang dipakai Tuhan untuk mengampuni dosa, yaitu para imam, itu bukan orang yang tanpa dosa. Para imam juga masih orang yang berdosa. Karena itu dia mengampuni bukan atas wewenang sendiri, tetapi atas wewenang Kristus yang memberikan wewenang itu kepada gerejanya dan yang diwujudkan dalam dirinya. Ini bisa kita bandingkan, saudara, misalnya dengan seorang notaris. Seorang notaris sebagai kata pejabat negara. Entah notaris itu hidupnya bagaimana, itu urusan dia. Tetapi kalau notaris itu bertindak atas nama negara karena wewenang yang diterimanya, dia menaikkan suatu akte, maka akte yang diteken tadi menjadi sah. Walaupun mungkin hidupnya dia secara pribadi brengsek, katakan demikian. Maka demikian juga seorang imam mengampuni dosa bukan karena dia suci, tetapi karena dia itu diberi wewenang oleh Kristus untuk mengampuni dosa orang lain.